Asik-asik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Selamat malam para podcaster serta sahabat Garda Bangsa di mana saja berada. Long time no see, sudah lama nggak bertemu nih dengan kita. Udah Robi daripada Garda Bangsa Kota Bukit Tinggi. Udah lama nggak basobok di dunia maya ini ya. Dan besar harapan sampai saat ini semoga semuanya di bawah lindungan Tuhan Yang Maha Esa dan tentunya diberi syafaat untuk kebaikan kita bersama. Dan luar biasa malam hari ini sudah sekian lama kita nggak hadir di channel kita dikarenakan ada beberapa faktor kegiatan yang sifatnya lebih ke aktivitas sosial ya, sehingga tidak memberikan waktu space bagi kita untuk mengudara dalam rangka berbicara apapun itu mengenai Garda Bangsa Kota Bukit Tinggi, orang-orang Bukit Tinggi serta milenial Bukit Tinggi itu sendiri. Namun alhamdulillah pada malam hari ini diberi Allah kesempatan untuk bersama kakanda saya, senior saya, Uda Yuhardi. Boleh disapa dulu para podcaster kita, Kanda, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam bahagia selalu. Wah, luar biasa dengan suaranya yang begitu menggelegar ya. Alhamdulillah, terima kasih untuk waktunya. Kanda Yuhardi menyempatkan diri hadir di podcasternya Garda Bangsa. Dan sedikit profil daripada beliau. Beliau adalah seorang aktivis sosial, mantan guru juga. Terus kalau bicara olahraganya ada Porlempika ya, olahraga lempar pisau ya. Terus masih banyak sih sebenarnya kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh beliau, apakah itu konteksnya urusan personal, pribadi, bisnis, ataupun mungkin lebih ke sosialnya. Nah, untuk malam hari ini beliau kita hadirkan di sini ya, tentu kita akan berbicara dan mencari kisi-kisi, mencari tahu, mencari apa segala macam yang beliau kerjakan baik untuk keluarga tercinta di rumah dan tentunya untuk masyarakat Bukit Tinggi atau Kota Timur ya pada malam hari. Dan spesial thank you juga buat Amek Ralimudo, videografer kita sudah menginisiatifkan pertemuan ini. Dan untuk tidak memperpanjang ini ya greeting kita yang memang agak sedikit nervous sih gue pada malam hari ini guys ya, karena sudah lama nggak ketemu sama kamera, nggak ngomong sama mic-nya, sedikit kaku-kaku ini ya. Oke, silakan Kanda Yuhardi. Kita mulai dari mana dulu nih untuk perkenalannya? Monggo silakan bicarakan sedikit latar belakang dan itu seiring pertanyaan dan diskusi kita kembangkan. Monggo silakan. Siap, terima kasih banyak Bro Robi. Terima kasih juga Bro Amek Ralimudo, fasilitator kita nih ya. Ya. Oke, untuk semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berharap malam ini kita masih dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin. Pasti. Amin. Karena memang kalau tidak salah kita sudah rencana pertemuan ini jauh-jauh hari. Jauh-jauh hari betul. Khusus sama Bro Robi. Namun karena sesuatu beberapa hal seperti yang diulas tadi, baru malam ini ya, artinya malam ini kita masih dirahmati oleh Yang Maha Kuasa. Amin. Karena rahmat tadi sampaikan ya, rahmat untuk bertemu dan bersua. Alhamdulillah. Baik, perkenalan kecil barangkali. Perkenalan tak kenal maka tak sayang ya. Ya, betul. Sayang maka tak cinta. Buat kita semua yang bisa bergabung di dunia maya ini. Ya. Nama Yuhardi, saya dikasih gelar loh. Ya. Dikasih gelar Kabui Memintek. Kabui Memintek itu yang viral di medsos ya. Karena memang ketika bertemu dan bersua dengan kawan relasi di luar itu tidak jarang yang disapakan itu Kabui. Nah, kita lepaskan dulu. Ya. Kemudian saya lahir di kaki Gunung Merapi, yang kebetulan tanah kelahiran saya itu kalau masa desa tertinggi ya dari dataran. Kalau hari ini sistem nagari ya, Nagari Lasi.
tepatnya interaksi level ya. ya betul. Dingin ya. Dingin. Nah, tapi sejuk, bukan dingin sih. Ya. Sejuk masih. Di Kecamatan Canduang, Kabupaten Agam. Ya. Saya sempat SD di sana, sekolah dasar, kemudian sempat mampir di pondok pesantren Ya. yang di tanah kelahiran saya di Lasi. Beberapa tahun di pondok pesantren Ulumuddin, saya pindah lagi ke Tarbiyah Islamiyah Canduang. Ya. Masih di lingkup Lasi juga. Masih jarak 4 km dari rumah. Ya. Pondok pesantrennya Syekh Sulaiman Arasuli ya. Ya. Kemudian sempat juga di STM, di sekolah kejuruan. Pas perpindahan nama STM menjadi SMK. Kemudian ini unik ini, saya tamat STM langsung mengajar. Langsung mengajar ini. Memang tidak profesional. Saya sendiri pun akui mengajar menjadi seorang guru tanpa melengkapi syarat pendidikan formal. Ya, itu bicara eselon gitu. Ya, memang tidak profesional. Ya. Tapi saya bisa bergabung ke sini karena memang ada panggilan hati juga untuk menyampaikan sesuatu yang mungkin peserta didik saya belum tahu. Ya. Jadi prosesnya saya kasih tahu apa yang dia tidak tahu, maka itu adalah tugas seorang guru. Betul. Nah, dan saya disambut pula oleh dinas terkait waktu itu menjadi seorang guru olahraga. Saya mengecap perguruan tinggi itu udah 2007. Mengajar 2007 baru mengecap pendidikan di perguruan tinggi. Dan itu selesai. Selesai kuliahnya tidak selesai, Ya. pengijazahannya. Ya. Ada faktor lain yang menyebabkan seperti ini. Banyak kuliah yang saya coba tapi tidak selesai semuanya. Nah, itu barangkali yang formal ya. Ya. Sekarang saya tinggal di Tarok Dipo di Padang Gamua dari tahun 95 hingga hari ini. Ya. Dan insya Allah saya akan coba menjadi masyarakat Padang Gamua yang baik agar tidak diusir gitu. Itu barangkali tentang Latar belakang. sedikit latar belakang. Itu barangkali bro. Baik, kita tinggalkan itu. Ya. Siap. Dayu Ardi, atau sebenarnya sih kalau untuk akrabnya saya lebih sering memanggil beliaunya adalah Buya. Buya, Ini Buya ya. Dan dari apa yang di silsilah atau riwayat kehidupan, saya sendiri sih tidak akan menggali itu secara dalam lagi, karena apapun itu alam terbentang jadi guru itu setinggi-tinggi sekolah loh. Iya, betul. Iya, betul ya. Dan ini buktinya kita bisa menghadirkan Buya, kita kenal dengan Buya, dan intensitas kita dalam berkomunikasi ini pun tidak terlalu lama ya. Tapi reputasi yang saya cuannya itu dari tulisan Kabut Maminteh yang ada di salah satu medsos itu mencerminkan sebetapa kualifikasi seorang Buya, sebetapa totalitasnya Buya dalam bekerja apapun itu bentuk yang didalami, sehingga boleh dikatakan ya, karena mungkin tidak ada pengakuan secara yuridis ya, makanya kita tidak bisa melabeli Buya itu seorang entrepreneur. Tapi kalau bicara pengalamannya lebih loh dari seorang entrepreneur yang memang ya di aktivitas sosialnya ada tagana namanya ya. Nah, berangkat dari latar belakang itu tadi Buya ya, dan ketidak selesainya kuliah ya, akhirnya Buya berani bergaul, berteman, dan akhirnya mendapatkan pengalaman-pengalaman, pembelajaran-pembelajaran, serta bisa bergandengan dengan ini ya, institusi-institusi pemerintahan, dinas-dinas pemerintahan ya, bahkan boleh dikatakan sudah menjadi salah seorang entrepreneur atau mungkin asesor lah ya di bidang sosial-sosial gitu. Itu tuh yang boleh dong sedikit bagi pengalaman ya, itu motivasi apa yang menguatkan Buya untuk bisa ke arah sana? Ya, oke bro.
Tapi izin sebelumnya tidak segitunya juga. Ya. Tidak segitunya juga. Tapi kebetulan memang karena tersebut Tagana tadi ya. Ya. Tagana Taruna Siaga Bencana. Berangkat dari namanya dulu, medianya dulu. Tagana itu sebuah lembaga sosial Ya. yang dilahirkan oleh Kementerian Sosial. Saya punya sebuah sebuah kalimat indah. Selamatkan diri Anda untuk bantu orang lain. Ya. Artinya selamatkan diri kewajiban, Ya. membantu orang lain juga kewajiban, kan begitu. Jadi saya keluarkan kalimat itu, selamatkan diri Anda untuk membantu orang lain. Dan untuk membantu hari ini tidak bisa begitu membantu gitu aja. Iyalah. Karena apalagi yang sifatnya nanti berhadapan dengan masyarakat umum, Ya. masyarakat banyak, itu harus ada legalitas. Mau ada panggilan jiwa, ada kemauan, ada kesempatan, legalitas tidak ada, juga tidak bisa. Tapi ini mungkin clue buat hidup saya, yang hati saya memang dengan bangga saya katakan saya punya kepedulian rasanya ya, kepedulian ya, rasa sosial ya, Ya. kepedulian sesama, dan disambut oleh Kolb Tagana Indonesia. 2007 juga saya itu di Bukit Tinggi Tagana pertama. Ya. Tagana pertama. Bentukan pertama ya, Bu, ya. Bentukan pertama, rekrutannya Kementerian Sosial. Ya. Saya di pendidikan, ada pendidikannya juga. Ya. Saya dididik, kemudian menjadi seorang Tagana muda, dan ya legalitasnya tadi memang terdaftar di daftar Kementerian Sosial di dalam hal ini Dinas Sosial Kota Bukit Tinggi. Ada keindahan di sana, ada kebahagiaan di sana, ketika saya memang sudah diakui sebagai relawan ya, relawan. Tagana itu banyak klaster juga. Ya, betul. Banyak klaster, ada namanya dapur umum. Ini yang lagi viral-viralnya, asal ngomong dapur umum dalam sebuah operasi tanggap darurat. Itu yang dapur umum itu hampir 90% itu Tagana, Kementerian Sosial. Ya. Kalaupun ada dapur umum yang lain, itu bukan berarti menyalah ya, bukan berarti menyalah. Kemudian ada lagi shelter, seperti ada bencana banjir besar, rumah masyarakat habis. Itu di Tagana ada klasternya shelter. Shelter itu kami di Tagana itu seperti mendirikan tenda huntara lah ya, hunian sementara yang kami di Tagana itu berbentuk tenda. Huntara itu ada rumah dari bambu, ada rumah dari terpal, dan seterusnya dan seterusnya. Yang kita di Tagana itu ada disediakan family camp atau tenda untuk keluarga. Kemudian ada lagi klasternya itu psikologi. 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 Lebih menyentuh kemanusiaannya. Kemanusiaannya. Tidak jarang di sebuah lokasi tanggap darurat itu orang pikirannya terganggu, Ya. kenyamanannya kurang baik. Ya intinya psikologi lah. Kita di Tagana juga ada klaster itu. Dan saya suka juga ya. Intinya itu dulu. Ya. Saya suka, saya mau, saya punya panggilan hati, dan saya punya wadah. Berarti soul society itu kuat. Dan memang itu sebuah pekerjaan yang mulia. Iya. Dikarenakan daerah kita ini adalah etalase bencana. Iya, betul. Betul ya. Secara teoritisnya, secara kajiannya ya. Baik mulai daripada lautannya, daratannya, gunungnya ya. Tapi balance daripada itu semua diberi negeri yang cukup sangat luar biasa indah ya, Bu ya. Berangkat daripada itulah makanya Buya mencintai aktivitas itu ya. Insyaallah. Alhamdulillah ini pekerjaan bukan untuknya saja. Insyaallah sampai kayak Mulisak juga. Amin. Nah, itu tuh ya. Jadi ini enak nih sebenarnya podcaster ya. Kenapa beliau kita hadirkan? Karena begitu banyak
kegiatan-kegiatan tidak pun di konteks sosial, ya beliau juga seorang ahli konstruksi, ya. Iya, Konstruksi, ya. Bicara ngelas-ngelas, bicara besi atau apa Iya. segala macamnya, itu juga beliau berkompeten di sana. Dan apa sih yang mau pengen kita bicarain lagi nih sama si Buya ya? Bajunya tuh Ini dia nih, pertanyaan Mbak. Porlempika, ya. Porlempika ya. Boleh dideskripsikan dulu ini Bu ya, apa itu Porlempika itu? Iya, oke deh. Pemirsa, sahabat-sahabat bro-bro saya di dunia maya, ternyata Bro Robi itu memang alam terkembang jadi guru. Nampak merek baju aja jadi bahan. Oke, ini Porlempika ya. Porlempika itu cabang olahraga. Cabang olahraga. Cabang olahraga yang hari ini memang belum masuk ke dalam KONI, Ya. tapi dalam proses bergabung ke KONI. Porlempika itu sendiri singkatan dari hari ini namanya perkumpulan lempar pisau dan kapak. Insya Allah nanti akan menjadi persatuan lempar pisau dan kapak ketika bergabung ke KONI, insya Allah ya. Juga mohon dukungan ini dari kawan-kawan Garda Bangsa, kawan-kawan ya, komunitas olahraga masyarakat lah ya, untuk menggesahkan, untuk mengembangkan, dan ini kewajiban saya juga untuk mengembangkan olahraga ini. Porlempika di Bukit Tinggi itu mulai 2018 belum disebut Porlempika, masih sebutannya lempar pisau. Terlaksananya musyawarah pertama itu muscap Ya. baru ada kata-kata Porlempika itu tahun 2020 kemarin, 2020 kemarin, 2020 muscap pertama. Dan itu muscap pertama di Sumbar. Muscap pertama di Sumbar di Bukit Tinggi. Dan kebetulan kawan-kawan yang hadir, para penggiat, para pelaku, para pemerhati lempar pisau ini mempercayakan kepada saya sebagai ketua Pengcap Kota Bukit Tinggi. Ya memang sih olahraganya agak berat ke fun ya. Fun. Agak asik juga. Little extreme maksudnya. Ini adalah senjata tajam. Ya betul, senjata tajam, sehingga dikeluarkanlah peraturannya itu harus terawasi. Untuk usianya anak ke bawah itu terawasi. Kalau kita yang dewasa memang dikasih izin. Jadi sebenarnya adalah cara kita untuk menyiapkan perang di akhir zaman. Setelah datangnya Tuhan nantinya, teknologi ini musnah, tidak ada mesin di sini. Kita berperang menggunakan senjata manual. Asik ya, Bu ya. Baru kemarin hari Sabtu kemarin acara yang ada turnamen di Imam Bonjol ya. Itu skopnya se Sumatera. Sumatera. Dan kemarin itu ada yang sifatnya kejuaraan nasional juga ya. Ya di Cimahi. Cimahi ke Jurnas ke pertama katanya. Di Cimahi. Barusan hari Sabtu kemarin kejuaraan juga Open Turnamen se Sumatera. Ya. ini kapan? Lumayan ramai. Ketingginya kapan? Ini Bukit Tinggi, tantangan dari kameramen ya. Tantangan dari kameramen. Iya bersiap juga kita kan. Iya. Ada cerita ini Om Amit. Awal terjadinya Pemprov. Jadi kata ADRT itu Porlempika, Pengcap berdiri minimal ada 3 klub. Pemprov berdiri minimal ada 3 Pengcap. Dan pas lengkap Pengcap di Sumatera Barat, ada Bukit Tinggi, ada Solo, ada Padang, bahkan ada Agam, 4 Pengcap. Kami dibentuk Pemprov ya. Alhamdulillah berjalan lancar Pemprov. Dan tantangan pertama itu Bukit Tinggi melakukan
open turnamen kah, apapun judulnya. Yang penting lomba lempar pisau. Kami lah. Tantangan juga buat saya dari 2021 itu tantangan buat saya karena dipercaya saya jadi ketua di Bukit Tinggi. Mungkin melalui Bro Robi ini mohon beri bantu juga dari sudut manapun agar tercipta sebuah kompetisi besar. Ya. Apakah itu turnamen, yang penting ada lempar pisaunya. Ada lempar pisau di Bukit Tinggi. Amin. Karena memang dia juga seperti tadi itu. Ya. Awal lempar pisau di Bukit Tinggi itu saya sendiri. Ya. Saya sendiri, memang ada doktrin-doktrin positif dari beberapa kawan-kawan dari Padang. Kemudian dari Bukit Tinggi itu sendiri, karena ada juga sesepuh lempar pisau di Bukit Tinggi. Saya sendiri melempar. Hampir 2019, awal 2020, saya sendiri melempar. Ya. Di halaman saya bikin log sendiri, saya bikin backstop yang saya suka menurut saya. Saya main sendiri yang hanya ditemani terkadang putra dan putri saya. 2021 itu udah mulai banyak kawan. 2000 2020 itu saya sendiri. 2019 2020 awal. Baru punya kawan yang memang ya tidak bisa dipungkiri, saya harus sosialisasi hingga membludak. Lahir 5 klub di Bukit Tinggi, 5 klub lempar pisau di Bukit Tinggi. Ada itu Kesakta B di Wantolawe. Kesakta B itu Kesatuan Sakin Tabang. Dan seiring berjalannya itu animonya bagaimana, Bu ya? Apakah dengan adanya 5 klub di Bukit Tinggi itu secara eksisnya mereka itu regulerkah untuk melakukan aktivitas lempar pisau, atau malah sebaliknya makin hilang aja? Kayaknya seperti seleksi alam. Seleksi alam. Olahraga itu terkadang terbawa-bawa. Kan gitu, terbawa-bawa. Nggak bisa, saya pun seperti itu. Saya kuliahnya olahraga. Saya di perguruan tinggi UNP itu olahraga. Tapi cabang olahraga yang saya tekuni, yang saya hobikan belum ada. Baru munculnya setelah jadi bapak-bapak berjenggot itu. Baru ada. Pada masa kuliah itu belum ada. Jadi seleksi alam. Ketika kita bawa kawan-kawan untuk melempar yuk, hadir 10 orang, jadi 3 itu udah luar biasa. Jadi maksudnya continue dia melempar 3 ya. Member tetap lah itu. Member tetap 3 orang itu udah luar biasa. Hari ini 5 klub itu insya Allah masih berdiri dengan gagah. Backstopnya saya pantau sebagai ketua pencap, saya punya kewajiban juga dong untuk itu. Masih berdiri kokoh. Dan masih ada pergerakan orang latihan melempar. Walaupun masif gitu ya. Walaupun masif. Berarti tuntutan yang belum terrealisasikan adalah tuntutan untuk mengadakan semacam kejuda yang dituan ya, itu harapan dan hasrat terbesar ya. Betul. Waduh, ini sebenarnya pesan moral bagi kita nih ya. Dan tentu pun nantinya kita di Garda Bangsa akan mencoba untuk menyuarakan ini teman-teman. Memberikan support lah. Bahkan kalau Buliah Gadamota, bahasa kampung saya Gadamota. Kalau Buliah Gadamota 2-3 bulan ke depan Bukit Tinggi melaksanakan Open Turnamen Nasional. Wow. Insya Allah. Gantungkan keinginan kita ya. Tapi ya butuh dukungan dari Bro Robi, Bro Ame dan kawan-kawan di dunia maya sana. Karena ada satu hutang rasanya. Ada satu hutang. Dan kita pun ada misi yang harus kita sampaikan. Garda Bangsa Bukit Tinggi, alhamdulillah, untuk keluarga besar kita itu sudah luar biasa nambah. Betul ya. Pak videografer ya, luar biasa, sangat signifikan. Dan tujuan kita berbicara di sini selain untuk ibaratnya mencari tahu siapa sih seorang Dewan Suro Kabut Maminte Yuardi ya. Dan tentu harapan terbesar kita dengan berbicara ini dapat memberikan kontribusi atau semacam motivasi positif bagi teman-teman yang baru bergabung nih dengan Garda Bangsa kita. Kalau sebenarnya kalau kita sering berkomunikasi, sering duduk bareng,
tukar pikiran gitu ya. Masih banyak orang-orang hebat di Bukit Tinggi ini yang nantinya akan memberikan motivasi-motivasi lebih kepada kita. Kalau sebenarnya berinteraksi dalam satu komunitas yang be positif, insya Allah akan bisa merealisasikan segala bentuk keinginan kita. Iya. Bukankah begitu ya Bu ya? Iya betul. Asal berjamaah ada rahmat. Ya. Nah, berjamaah itu rahmat. Ya. Ya selagi kita kumpul-kumpul ramai, jumlahnya banyak, itu rahmat. Kenapa? Karena dengan ramai saling bertukar pendapat, saling memberikan informasi dari segi apapun ya, dari segi ilmu pengetahuan, dari segi ekonomi mungkin, usaha, bisnis dan segala macam. Kalau kita tidak pernah berkumpul ya miss komunikasi, miss informasi gitu kan. Nah, jadi alhamdulillah informasi dari Bro Robi semakin, khusus Garda Bangsa, semakin hari semakin ramai, semakin hari semakin berjamaah-jamaah, dan jamaah ini semakin besar. Bahkan tadi saya dengar sudah mulai membuat sebuah fondasi hebat di bidang entrepreneur, ya, di bidang kewirausahaan, ya. Membuat Lapau Garda ya. Lapau Garda yang menunya pecel lele, ya, pecel ayam. ya. Wah, ini luar biasa ini. Saya yakin dan saya sangat percaya ini karena Garda Bangsa ngumpul muncul ide. Ya, betul. Karena Garda Bangsa berjamaah datang rahmat, dan rahmatnya itu melalui ide cemerlang untuk membuat sebuah badan usaha atau sebuah usaha yang luar biasa. Dan saya ke lokasi tadi, Ya. memang kondisinya memang semangat gitu lah. Ya. Dilakukan, dikerjakan, bukan cerita, Ya. bukan wacana, tapi sudah dilakukan. Nah, ini luar biasa. Dan saya yang salut pada pemuda itu. Garda Bangsa itu identiknya kan pemuda. Jadi pemuda itu tidak pemalas. Pemuda itu pekerja keras. Pekerja keras apakah memegang cangkul, gali tanah, gali lubang, angkat batu, bukan itu. Tapi kerja keras yang saya nilai itu adalah etos kerja, kalau orang bilang sekarang, etos kerja. Mempunyai semangat kerja dia kalau dia pemuda. Karena didukung oleh segala hal. Tenaganya iya, fisiknya iya, kemampuannya untuk mencari jaringan iya. Kalau orang tua ya, itu udah banyak batasan. Ya. Fisik yang pertama, kemudian ada tanggungan-tanggungan di belakang yang semakin menumpuk. Jadi memang kalau untuk memunculkan eksistensi itu memang pemuda. Ya. Sehingga Garda Bangsa itu dijadikan garda terdepan. Karena memang segala bisa dan segala mau, segala ingin. Jadi mudah-mudahanlah melalui giat kita malam ini, kita doakan Lapau Garda ya, Lapau Garda pecel lele Ya. sukses dan menjadi lapaunya anak muda Ya. Nah, Amin. di depan UGD Rumah Sakit Ahmad Muntar ya. Iya, Kota Bukit Tinggi. Saya mampir ke sana tadi dan pergerakannya memang serius. Sudah ada kelengkapan masak, saya lihat ada gerobak juga, gerobak Garda. Semoga sukses selalu untuk Garda Bangsa. Dan saya punya kewajiban juga untuk ini. Ya. Saya punya kewajiban juga untuk, karena Garda Bangsa adalah saya. Nah, itu dia para sahabat podcaster dan spesialis sahabat Garda Kota Bukit Tinggi. Beliau itu adalah Dewan Suro. Beliau itu adalah semacam dewan penasehatnya kita daripada Garda Bangsa ini ya, beliau ya. Dan itu bicara Garda Bangsa, sebenarnya beliau lebih dulu mengecap lah apa itu Garda Bangsa. Dan kita percaya di Garda Bangsa itu kita mempunyai senior-senior yang sangat luar biasa yang bisa memotivasi kita. Tapi apa yang disampaikan beliau tadi harap dicatat di hatinya, dipaek di hatinya ya. Jadi kalau kita muda itu memang harus berani serba lebih.
lebih over dari segi tenaga, totalitas kerja, turun ke lapangan, berpikir, berbicara, berargumen, menyampaikan apa yang kita rasakan itu adalah pemikiran kita yang smart katanya, itu ya harus kita beranikan dalam bentuk forum diskusi ataupun mungkin hanya cerita-cerita lapor, tapi itu adalah internalnya daripada Garda Bangsa itu sendiri. Itu sih ya yang harapan kita. Semoga Garda Bangsa ini bisa lebih baik ke depannya, bisa lebih besar. Amin, amin. Ya. Dan gini Bu ya, ini ada satu persoalan bagi kita nih, yang namanya itu yang mudo, bawa putih Allah, bawa mualun, kadang Allah nambah tentunya balun. Jadi kita minta sedikit masukan bagi Bu ya, bagi kita nih dari Bu ya. Kenapa sih harus ke Garda Bangsa? Kenapa harus punya warna Garda Bangsa? Gitu. Dan apa sih yang telah dilakukan oleh Garda Bangsa secara nasional? Ya, secara nasional. Bahkan kalau bicara Garda Bangsa itu, kita dari Nangro Aceh Darussalam sampai ke Papua pun itu ada Garda Bangsa, gitu ya. Nah ini nih untuk menguatkan para milenial, dan saya optimis selama ini kita lideri backup daripada ketua kita dari Kresna, ada Papa Edi Mulyono pun dari Nahdlatul Ulamanya dan teman-teman yang lainnya. Ya walaupun perlahan ya, ibarat siput kita jalannya, tapi finish itu jelas di depan. Bergerak gitu ya. Nah kita pengen nih motivasi yang bisa Buya sampaikan kepada milenial Bukit Tinggi, kalau Garda Bangsa itu seperti apa? Monggo silakan. Ya, terima kasih banyak Bro Robi, Ketua Garda Bangsa Bukit Tinggi. Ya, silakan. Kembali ke pemudanya yang tadi sudah diekspos. Pemuda itu segalanya. Tidak jarang kita dengar, berikan saya 10 pemuda, Ya, akan saya guncang dunia Nusantara ini. Nusantara ini. Mr. Soekarno ya. Namun kenapa Garda Bangsa kan itu? Ya. Kenapa Garda Bangsa tadi? Hari ini dari sekian organisasi OKP, organisasi kemudaan Ya. semua mempunyai karakter-karakter tersendiri lagi ya. Karakter tersendiri. Cuman ada beberapa organisasi itu berdiri sendiri, berjuang sendiri, sehingga tidak jarang juga yang stagnan jalan di tempat. Sementara Garda Bangsa itu dituang dalam ADRT, orang-orang yang tergabung di dalam PKB-nya Partai Kebangkitan Bangsa itu mempunyai kewajiban untuk membesarkan, memfasilitasi Garda Bangsa dalam setiap geraknya. Artinya gerak dalam naungan ADRT semua gerakan yang difasilitasi. Betul. Nah, itu. Dan hari ini khusus kita di Bukit Tinggi sudah komit juga dengan ini. Kita sudah komitmen juga bersama kawan-kawan di kepengurusan Dewan Tamfiz, Dewan Pimpinan Cabang DPC KB Bukit Tinggi, dan termasuk sahabat-sahabat kita yang sekarang duduk di legislatif. Itu sejenis, bukan sekedar konsekuensi, tapi berbentuk penegasan di Dewan Tamfiz yang diketahui oleh Dewan Surah untuk membesarkan atau memfasilitasi kawan-kawan Garda Bangsa. Kenapa? Karena ya kembali kita cerita tadi, karena yang diharapkan itu adalah pemuda. Kalau pemuda dilengahkan, pemuda akan mencela-mencela. Itu bahasa Lasi. Mencela-mencela. Kenapa? Karena dia masih butuh. Yang namanya pemuda masih butuh arahan. Bukan dia tidak tahu tapi memang labil masih. Kadang ondong aja ondong dada. Betul. Dia cerdas, dia pintar, tetapi ondong aja ondong dada. Orang kaujong lah. Orang kaupun lah. Ketika ada yang mengayomi, ada yang memfasilitasi, semisal Garda Bangsa dengan PKB-nya, insya Allah terarah. Toh ternyata organisasi lain pun seperti itu. Betul. Saya tidak harus menafikan yang lain, tidak menidakkan yang lain, tidak.
Tapi saya sangat tahu dan sadar dan saya paham garda bangsa itu dilindungi, difasilitasi, dan ada arahan dari badannya, dari tubuhnya, dari orang yang melahirkan garda bangsa itu sendiri. Nah, itu barangkali Bro Robi ya. Iya, iya, iya. Oke, terima kasih Buya. Dan memang itulah kenapa saya hadir di Garda Bangsa ini, karena berdasarkan pengalaman hidup kita, dan undang aja itu pun sudah pernah saya jalani, dan ada banyak warna di hadapan saya. Ternyata kalau bicara komitmen yang Buya sampaikan itu tadi, totalitas itu tadi, dan instruksi yang manitia dari hati itu tadi, ya memang di PKB Garda Bangsa ini yang kita temukan. Bahkan kalau bicara skop besaran, kalau kita di daerah, kita masih boleh dikatakan kita masih di kelas terbawah. Masih banyak warna-warna lain yang luar biasa. Tapi sebaliknya, bicara reputasi, bicara pengayoman, edukasi, regenerasi, memang di Garda Bangsa ini kita dapatkan. Dan itu pengakuan saya sendiri sebagai ketua Garda Bangsa. Bukannya saya ketua disebabkan karena saya ketua Garda Bangsa, tapi setelah saya jalani, saya menemukan itu. Beda, masih banyak warna-warna lain, warna yang membias sampai ke angkasa sana. Dan ceritanya hanya omong doang. Kita sekedar motivasi. Ya. Jadi kita terbatas waktu nih, Bu ya. Iya, terbatas waktu. Bro Robi. Dan tadi kita bicara secara global ya, secara global. Dan harapan kita nextnya kita akan berbicara substansi lagi mengenai kendaraan yang kita tumpangi ini ke depannya seperti apa. Karena wajar kontestasi 2023 sudah mulai masuk 2024, itu adalah di mana lonceng startnya itu berbunyi ya. Dan spesialnya karena kita di pemilihan besok ini serempak, otomatis itu tahun 2023 ini adalah full tahunnya politik gitu ya. Dan tidak salah, dan kita pengen memberikan itu, menceritakan itu dan menyerahkan itu kepada milenial Bukit Tinggi seperti apa sih warna-warna serta persiapan-persiapan daripada kita sendiri nih sebagai orang-orang yang memang berhak untuk memilih, orang-orang yang berhak untuk berpartai. Dan harapan kita juga nantinya menghadirkan juga para petinggi-petinggi dari leader kita yang ada di atas. Dan sebelum mengakhirinya, boleh bagi sedikit closing statement atau kisi-kisi poin-poin dari apa yang kita bicarakan kepada milenial Kota Bukit Tinggi. Monggo silakan ya. Boleh banyak nih. Boleh. Biasanya closing statement itu satu kalimat singkat, padat. Ya, kalau saya minta singkat, padat, tapi 10 buah boleh? Boleh. Singkat, padat, tapi banyak lama. Singkat, padat, tapi 10 buah gitu. Super bonus Mas. Ya, kenapa? Terbawa dari cerdasnya Bro Robi ya. Aduh, janganlah. Pertama kita berbicara Tagana, juga seorang relawan. Kemudian kita berbicara Porlempika, dan tersinggung pula tadi sedikit saya seorang guru ya. Sebetulnya kita berharap jangan mantan ya. Jadi guru terus saja ya. Barangkali ada closing statement satu per satu yang terlintas cepat. Yang pertama kayaknya ke Garda Bangsa dulu. Boleh, siap. Wahai generasi muda, bergeraklah sekalipun mencuri. Wah, itu statement. Saya berkeringat. Apa itu maksudnya? Bergeraklah sekalipun mencuri. Ini kalimat bukan kalimat awal dari saya. Tapi pernah juga saya dengar dari orang-orang sebelumnya. Ketika saya cerna, ini sangat luar biasa. Sederhana saja. Seorang generasi muda, ini kenyataan ya, ini real kenyataan. Seorang generasi muda berbicara dengan saya, seorang pemuda yang gagah, ganteng, berpendidikan. Awak bisa kamu gali goreng dah. Awak kamu gali goreng di Sigo, koko segala macam. Dan lengkap semua. Besok saya jumpa lagi, dia masih berbicara, dia masih bercerita. Besok jumpa lagi, dan masih kondisi yang sama. Dalam hati saya mengatakan dia bukan muda. Ketika saya tanya, patang lah itu lo cerita, ini bagus itu lo lihat. Nah, ada itu. Patang kamu membuat gorengan. Bisuannya membuat gorengan, jauh bisuannya membuat gorengan, bisuannya gorengan.
Alasannya sangat sederhana dan saya tidak bisa pula membantah. Ada pekerjaan lain katanya. Nah kalau memang ada pekerjaan lain, jangan rencanakan jual goreng. Bagaimana orang bisa buka usaha 1, 2, 3? Maka itulah yang saya sebut pencuri tadi. Hai generasi muda, bergeraklah sekalipun mencuri. Curi waktu ke, curi kesempatan, curi momen. Bukan berarti curi ambil dompetnya Bro Robi. Ya. Kalaupun dicuri isinya ganda. Ya, ya. Tahu aja. Khusus untuk ada bangsa, bergeraklah sekalipun mencuri. Jangan tunggu besok atau lusa. Karena kemarin saja sudah terlambat gitu loh. Ya. Untuk membuka sebuah usaha, membuka sebuah gerakan, untuk bekerja, untuk maju, kemarin saja kita sudah terlambat. Apalagi direncanakan besok, bahkan lusa. Itu pemuda. Ya. Next. Saya ulang kayaknya. Ya. Selamatkan diri Anda untuk bisa membantu orang lain. Itu juga closing statement. Betul. Nah, kalaupun tidak, iakan saja. Oke. Ya. Mungkin itu dulu. Mungkin itu. 2 ya. Yang pertama, hai generasi muda, bergeraklah sekalipun mencuri. Yang kedua, selamatkan diri Anda untuk bantu orang lain. Bagaimana Bro Robi menolong saya mengangkat barang yang berat, sementara Bro Robi tidak mengangkat badannya sendiri aja belum mampu. Ya. Jadi bekali diri dengan kemampuan yang sangat, yang super, yang lebih. Tidak pernah kenyang dengan hal ini. Setelah mampu, bantu orang lain. Ya. Karena orang yang lemah itu juga menunggu orang yang kuat untuk membantu. Demikian barangkali Bro Robi. Terima kasih banyak juga. Secara keseluruhan tadi ya. Jadi kuatlah awak dulu gitu ya. Kuatkan diri, bantu orang lain. Wow, luar biasa ini ya. Walaupun ini sudah lama nggak muncul, ternyata narasumber kita ini sangat qualified sekali, seorang motivator luar biasa. Saya pun tertantang pengen berbicara lebih jauh lagi ya dengan beliau ini. Insya Allah di berikutnya di sisi keduanya pasti kita akan bertemu lagi. Siap, insya Allah lebih mendalam lagi. Dan akhir kata terima kasih untuk waktunya Bu ya. Terima kasih Dan sama-sama. sekali lagi terima kasih juga pada Allah SWT yang telah menyambungkan niat kita ini. Hanya sekedar wacana-wacana, akhirnya begitu bertemu tidak ada strategi, tidak ada wacana, lompe-lompe saja. Tahun-tahun ini kita hajar di situ semuanya. Iya, alhamdulillah. Ya. Dan walau bagaimanapun pasti saya ingin mendambakan ini di momen tertentu berbicara lagi, tapi bukan hanya saya, bukan Amir Radio Mudo, tapi bersama teman-teman garda bangsa yang lain. Siap, insya Allah mudah-mudahan. Oke, kata terima kasih para podcaster di mana saja, terutama buat sahabat garda bangsa Indonesia dan spesiali buat sahabat garda bangsa Kota Bukit Tinggi. Jangan lupa like dan subscribe udah Robi garda bangsa Kota Bukit Tinggi, dan insya Allah di lain waktu kita akan bertemu lagi. Dan melalui video ini terakhir kita mau open ini ya, ibaratnya kita mau bukan grand opening, baru soft opening. Insya Allah garda bangsa akan punya kegiatan kulineri yang itu disebut dengan pecel lele, ayam, nasi goreng, dan beberapa minuman panas yang alamatnya berada di depan lapangan tenis di dekat Rumah Sakit Amang Kota Bukit Tinggi. Mohon doanya, mohon supportnya, dalam waktu dekat kita akan launching sehingga kegiatan yang bisa kita lakukan untuk garda bangsa bisa makin memberikan imbas yang baik untuk garda bangsa Bukit Tinggi. Terima kasih. Akhir kata, Wabillahi taufiq wal hidayah. wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.